Baik Pak Usri, terkait dengan mandatori untuk penggunaan B50 sendiri ya, bagaimana Anda melihat atau bagaimana pandangan dari Apindo Sumatera Utara? Apakah sudah cukup siap? Lalu juga mungkin dari sisi ketersediaan juga seperti apa nih Pak? Ya, tentunya kita teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindosu juga namanya pengusaha kan ada besar kecil ya. Dari pengusaha yang 20 hektar, kalau disebut petani sawit itu kan 2 hektar sampai 20 hektar. Kalau di 20 hektar ke atas itu kan teman-teman pengusaha kan banyak sekali pengusaha sawit. Dari 20 hektar sampai 2.000 hektar itu kan ada yang 50 hektar, 200 hektar itu tergabung di dalam Apindosu. Kita melihat mandatori dari B50 itu satu sisi kita melihat niat dari pemerintah untuk bagaimana ketahanan energi ya menggunakan biosolar untuk tidak tergantung sama energi fosil. Satu sisi kemudian energi hijau ya ini merupakan katalis yang sangat bagus. Namun kita perlu memperhatikan ya semua pengusaha sawit yang tergabung di Apindosu ya terutama di daerah Sumatera Utara, kita melihat ini ada sisi-sisi yang harus diperhatikan benar karena ini kan berhubungan dengan penyerapan domestik juga untuk tujuan ekspor. Penyerapannya untuk domestik memang nantinya akan naik menjadi 15% sampai 20% kenaikan penyerapan domestik ini. Namun dari satu sisi harga, baik harga CPO dan harga energi fosil ini dalam hal ini solar, ini kan naik turun. Bisa saja dengan kenaikan harga CPO dunia yang tinggi dengan harga global fosil yang solar itu rendah, ini subsidi dari pemerintah kan sangat banyak sekali. Ya. Dan ini dari pungutan ekspor levy ini kan juga akan dibebankan ke industri sawit yang ujung-ujungnya pengusaha sawit dan petani sawit kita yang jumlahnya cukup banyak ya yang tergantung dengan sawit industri sawit ini kan ada sekitar 17 juta kakak ya yang menggantungkan hidupnya di industri sawit ini sangat-sangat khawatir nantinya akan dibebankan pungutan ekspor dan ujungnya menurunkan harga TBS. Jadi kita harus mandatori ini juga perlu dipertimbangkan jangan sampai subsidinya terlalu tinggi sehingga industri sawit ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Kalau dibebankan semua kepada industri sawit, pungutan ekspor dan biaya-biaya, nanti TBS kita yang sekarang ini sudah mulai stabil, nanti jatuh lagi ke angka, sekarang ini kan rata-rata di Rp3.000 ya. Nanti jatuh lagi seperti kemarin itu 1.500, bahkan di bawah itu lagi, petani ini tidak bisa membeli pupuk untuk memupuk gitu, hanya panen saja gitu. Itu yang kita harus hati-hati. Itu tantangan-tantangan yang mungkin perlu diperhatikan ya, seperti apa nanti dampaknya. Tapi terkait dengan peluang kenaikan harga CPO ya Pak di pasar global seiring dengan juga peluang berkurangnya pasokan ke pasar global, mengingat kalau kita lihat Indonesia ini kan produsen CPO terbesar di dunia begitu ya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini? Ya ini tentunya memang dari permintaan global ini kan sawit ini kan menjadi komoditi unggulan daripada negara kita sehingga kita produsen terbesar. Tapi juga kan permintaan di luar ini di dunia ini memerlukan sawit ya, baik untuk energi maupun pangan ya, minyak goreng. Kalau kita melihat ini penyerapan mengimbangin ya dengan mandatori B50 ini akan mengimbangin permintaan dari luar. Kalau seandainya besar, kita bisa ibaratnya harga, ini kan mempengaruhi harga. Kalau demand dari luar seperti di India, China, dan Pakistan, semua negara memerlukan sawit kita, baik untuk biodiesel maupun pangan, minyak goreng, saya kira ini harga akan terdongkrak ke atas. Itu sekitar $950 perkiraan kita, sampai
$1.050 per ton. Jadi ini analisa kita sehingga kebutuhan dari luar kita lihat. Kalau harga CPO naik, kita harus imbangin dengan kita mengurangi ekspor dari dalam negeri penyerapannya, kita imbangin dengan harga fosil juga. Jadi ini harus dilihat, pemerintah harus melihat dari dua sisi, kebutuhan domestik dan kebutuhan luar. Baik, tapi terkait dengan potensi peningkatan permintaan CPO global yang telah disepakati EU SEPA dan juga ISA-SEPA begitu ya, bagaimana pelaku usaha bisa menangkap peluang ini, Pak? Ya, seperti kita lihat sekarang kita harus dorong hilirisasi, kemudian seperti kita di Mahkota Group, di Riau juga sudah kita fokus kepada efisiensi seperti waste management, integrasi antara perusahaan-perusahaan kita ini kan PKS ini kan pabrik kelapa sawit ini kan banyak sekali yang harus di manage. Kita bangun ada 8 industri di dalam satu lokasi, yaitu seperti minyak goreng, kemudian waste managementnya, biogas. Itu penanganan-penanganan ini kan yang harus kita lakukan sehingga memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah kita kalau ISPO maupun RSPO yang kita jalankan sekarang ini, itu kan dari Eropa seperti ini merupakan pasar yang sangat baik sekali. Ini akan mendongkrak nilai daripada value added daripada sawit. Jadi kita jangan hanya berfokus kepada teknologi-teknologi yang bergerak di bidang komoditi saja, tapi kita bergerak ke value added. Hilirisasi ini penting sekali. Kita kemarin sudah jalan pertengahan tahun ini dengan menggunakan gas metan, biogas, kita bisa menghemat solar 10 ton per hari. Kalau jalan maksimal kita perkirakan 10 ton solar kita bisa hemat dengan menggunakan gas metan yang dihasilkan dari limbah sawit.